Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari jurusan Teknik Informasi dengan NIM 17240310. Di sini saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai filsafat. Sebelum itu, tahu nggak sih pengertian dari filsafat itu apa? Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai filsafat. Simak videonya ya. Pancasila sebagai filsafat adalah pandangan hidup dan landasan berpikir yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai atau asas, tetapi juga sistem filsafat yang mencerminkan pandangan dunia, pemikiran, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno sendiri, filsafat Pancasila adalah filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya, tradisi, dan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Secara etimologi, filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita. Selanjutnya, saya akan membahas 3 aspek Pancasila sebagai filsafat. 3 aspek Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama yaitu ontologis. Aspek ontologis membahas tentang hakikat atau keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai yang dianggap ideal bagi bangsa Indonesia, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu aspek epistemologis. Aspek epistemologis membahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diketahui, dipahami, dan dihayati. Pancasila berfungsi sebagai sumber pengetahuan dalam membangun etika dan moralitas bangsa. Pengetahuan ini berasal dari kearifan lokal, sejarah perjuangan, dan budaya Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas filsafat bangsa yang membimbing perilaku masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Aspek aksiologis membahas tentang nilai-nilai kegunaan Pancasila sebagai pedoman, tindakan, atau praksis. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai konsep teoretis, tetapi juga menjadi dasar etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila menyediakan landasan filosofis bagi seluruh sistem pemerintahan dan kebijakan negara. 5 sila Pancasila menggambarkan nilai-nilai fundamental yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan harus berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang memandu perilaku dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila mengandung nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi panduan dalam mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa, yaitu yang mempersatukan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa.